Ayolah. Matius 38. Matius 38, stop dulu. Stop Ustazi. Tafsiran. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya menanggapi Ustadz Kainama, di mana dia kali ini membahas tentang ayat-ayat Alkitab dan dia berusaha mempertahankan posisi Yesus, yang dimana Yesus itu menurut dia tidak menderita, tidak mati, dan tidak disalib. Mereka itu mengaku bahwa kami yang Muslim ini cinta Yesus. Itulah sebabnya kami mempertahankan posisi Yesus, bahwa dia tidak pernah disalib. Nah, dia posisinya mulia. Nah, teman-teman, ketika dia membahas beberapa ayat ini, teman-teman, itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa isi kepalanya itu tidak ada, kosong sama sekali, dan dia tidak pakai otak untuk memikirkan hal itu karena tidak tahu, tidak mengerti alur cerita dari Alkitab, karena dia membahas tentang Yesus hanya dari sisi kemanusiaan Yesus itu sendiri, dan dia berusaha meyakinkan banyak orang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia sekedar nabi. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Jangan gitulah, yuk kita kembalikan yuk untuk cinta sama Yesus sebagaimana dia ada. Dia adalah Kristus, nabi. Kalau dibilang Yesus raja, dia Herodes itu yang mau bunuh Yesus. Otak pakai, YouTuber Kristen. Allahu Akbar. Kita ini muslimin cinta Yesus. Silakan Ustaz. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tuhan takut Mati. kan nggak mungkin. Masa dia minta itu Hawariun, temani saya ya. Kenapa? Aku sedih, mau mati rasanya. Tuhan mau mati? Ayolah. Matius 26, 38. Matius 26, 38. Stop dulu. Stop Ustazi. Tafsiran. Catatan. Matthew Henry. Oke, klik. Pemirsa di screenshot terus. Ketakutan. Beliau ketakutan. Cari ke bawah angka Romawi 3. Oke, silakan Ustaz. Kesengsaraan yang sedang ia alami, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Yang dialaminya itu disebut ketakutan yang sangat besar. Syukran Ustazah Dani. Pemirsa screenshot sampai situ. Ustaz Dani tolong di blok sampai situ. Yesus mengalami ketakutan yang sangat besar. Tuhan takut? Ayolah. Beliau ini udah dapat teror sejak dia kecil. Saudara sepupunya dipenggal. Saudara-saudara di satu kampung digorok lehernya. Tega banget sih kamu kalau bilang dia sampai disalib. Tega banget ya Allah. Tega banget. Udah gitu untuk ya Allah, dia mati untuk menebus dosamu. Ya ampun, yang bikin dosa siapa? Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan sampai saudaraku ya Allah jadi begini ya Allah. Ya Allah. Oke. Saya emosional kalau kayak gini, karena apa ya? Orang Islam itu justru menunjukkan cinta yang sangat besar kepada Nabi Allah Isa bin Maryam. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Dia berusaha berkata bahwa Yesus itu mulia, tidak pernah disalib.
Nah, ada beberapa ayat yang dia kutip dan itu dia salah menafsirkan tentang hal itu. Nanti kita akan bahas. Yang pertama dia sampaikan bahwa orang Muslim justru memuliakan Yesus, cinta Yesus. Nah, pertanyaannya teman-teman, kalau Ustadz Kainama cinta Yesus, maka kamu harus melakukan segala perintah Yesus. Pertanyaannya, apakah Ustadz Kainama sudah membuktikan kecintaanmu itu kepada Yesus dengan cara melakukan segala perintahnya? Pergilah ke seluruh bangsa untuk memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah Kainama sudah melakukan itu? Itu salah satu saja ya. Nah, bagaimana dengan perintah-perintah yang lainnya? Apakah Ustadz Kainama sudah melakukannya? Jadi kalau kamu belum melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka itu bukan cinta Yesus. Itu namanya melawan Tuhan Yesus. Nah, ada beberapa perkataan Yesus yang dilawan oleh Kainama ini, teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama dia katakan bahwa Yesus itu bukan raja. Nah, justru yang raja itu adalah Herodes yang membunuh Yesus. Nah, teman-teman, Kainama ini dia berpikir bahwa raja yang diberikan kepada Yesus itu atau kekuasaan yang diberikan kepada Yesus itu ya seperti raja di dunia ini. Raja dunia maksudnya yang ada di benak Kainama. Padahal kerajaan yang dimiliki oleh Yesus bukanlah kerajaan dunia ini, teman-teman. Nah, bukan seperti raja-raja yang ada di dunia ini. Tetapi kerajaan yang diberikan kepada Yesus atau kekuasaan Yesus itu merupakan kerajaan yang kekal, yang abadi, yang tidak seperti raja-raja di dunia ini. Setelah habis masa periodenya, selesai dia menjadi raja. Tetapi Yesus adalah raja yang kekal, yang dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus tetap raja. Itulah sebabnya di dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan di sana dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, jadi kalau dia berkata Yesus itu bukan raja, itu menurut Ustadz Kainama. Tetapi menurut Alkitab Kristen yang diimani oleh orang Kristen, Yesus itu adalah raja yang kekal, yang tidak pernah berkesudahan kerajaannya. Dia raja di atas segala raja. Itu ada di Wahyu. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja. Bahkan ketika Yesus lahir saja, orang Majus bertanya-tanya. Mari kita lihat teman-teman. Di dalam Matius 2 ayat 1-2, begini firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bayangkan teman-teman, orang Majus saja datang kepada Yesus. Waktu Yesus masih bayi, mereka datang menyembah Yesus. Nah, itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya Ustadz Kainama ini, dia membahas hanya kemanusiaan Yesus saja. Dia memojokkan kemanusiaan Yesus. Nah, saya mau katakan bahwa Yesus itu seutuhnya dia manusia dan sepenuhnya dia Allah. Nah, dan kemudian teman-teman, kalau dia mengasihi Yesus sesuai pengakuan Kainama, maka dia percaya apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, apa yang disampaikan oleh Yesus yang pernah disampaikan? Apakah Yesus pernah berkata bahwa saya tidak akan mati dan tidak akan pernah bangkit? Justru Yesus pernah mengatakan hal itu kepada murid-muridnya. Mari kita lihat di dalam Matius 17 ayat 22, di situ dikatakan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Nah teman-teman, bayangkan Yesus sendiri mengucapkan hal ini bahwa anak manusia akan diserahkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus yang mengatakan, bukan orang Kristen. Nah, kalau Ustadz Kainama cinta Yesus, harusnya dia percaya perkataan Yesus ini, bahwa anak manusia itu pernah diserahkan, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, jadi kalau Ustadz Kainama tidak percaya apa perkataan Yesus ini, itu artinya Kainama tidak cinta Yesus. Jadi jangan ngaku-ngakunya cinta Yesus, tetapi melawan firman. Nah, itu perkataan Yesus sendiri. Dan kemudian, apakah Yesus itu juru selamat? Ustadz Kainama berkata Yesus itu tidak juru selamat atau bukan juru selamat. Nah, kok orang Kristen yang berbuat dosa, kok yang nebus Yesus? Nah, itu karangan orang Kristen. Nah, saya mau katakan bahwa bukan orang Kristen yang mengarang hal itu. Tetapi itu perkataan firman Tuhan. Dan juga itu nubuatan para nabi. Dan itu juga diakui oleh malaikat. Nah, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh malaikat. Apakah Yesus itu benar-benar juru selamat yang menyelamatkan umatnya dari dosa?
kita lihat perkataan atau pengakuan malaikat. Di dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23. Begini firman Tuhan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, itu sudah jelas. Ini perkataan malaikat kepada Yusuf waktu di mimpi. Nah, ini merupakan perkataan malaikat kepada Yusuf dalam mimpi Yusuf. Nah, itu sudah jelas. Dan kemudian di dalam Lukas 2 ayat 11 juga, dari ayat 10 sampai 11, itu sudah jelas pengakuan malaikat kan, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apalagi yang kurang? Nah, kalau Kainama cinta Yesus, harusnya dia mengakui hal itu. Nah, dan kemudian teman-teman, di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 30. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah, anak domba Allah. Siapa anak domba Allah? Yaitu Yesus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukan orang Kristen yang mengatakan itu. Ini firman Tuhan. Dan firman ini ditulis oleh murid-murid Yesus. Sesuai dengan perkataan-perkataan Yesus dan perkataan Roh Kudus. Nah, itu yang mereka catat. Itu sudah jelas. Yesus itu digambarkan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, jadi kalau Kainama tidak terima Yesus sebagai penghapus dosa dunia, ya silakan. Nah, tetapi jangan ngaku-ngaku cinta Yesus, tetapi menolak apa perkataan Yesus. Nah, itu sudah jelas teman-teman ya. Jadi itu menunjukkan bahwa Kainama ini memang secara tidak langsung dia memperlihatkan kebodohannya kepada saudara-saudara kita yang sebelah. Nah, itu membuktikan bahwa dia tidak punya isi kepala. Dia tidak mikir alur cerita. Dia hanya bahas dari sisi manusia. Bahas Yesus makan lapar. Kok Tuhan lapar? Kok Tuhan makan? Kok Tuhan mati? Nah, tidak mungkin. Selalu begitu dia bahas. Dia bahas sisi kemanusiaan Yesus. Lupa dia ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Yang diakui oleh para nabi sebelumnya. Dan juga Yesus mengaku. Malaikat juga mengakui hal itu. Bahwa dia adalah Tuhan. Dan juga diteruskan oleh para rasul. Apa yang tidak jelas sama Kainama ini? Tentang Yesus sebagai Tuhan. Itu sudah jelas, detail semua apa yang dicatat oleh Alkitab. Tetapi hanya kesalahan mereka memotong ayat dan kemudian ditafsirkan seenak jidat mereka. Nah, mereka tidak membaca seluruh alur cerita. Nah, itu dia teman-teman ya, yang mau saya sampaikan bahwa Kainama ini sedang mengeluarkan kebohongannya di publik. Dia sedang membodohi banyak orang. Jadi yang saya kasihan ya pendengarnya ketika mereka percaya kepada Ustadz Kainama. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa yang dibahas oleh Kainama adalah kemanusiaan Yesus saja. Ketika Yesus itu menjadi manusia, dia adalah seorang hamba yang harus taat. Dan taat sampai mati di kayu salib. Jelas kata Alkitab. Sama halnya atau ibaratnya seperti Kainama kalau misalnya dia mandi. Dia cuci semua kakinya, tangannya, badannya. Tapi dia lupa cuci kupingnya. Ibarat seperti itu. Dia bahas yang lain tentang kemanusiaan Yesus. Tapi lupa dia ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Nah, sama ibaratnya kalau seperti Kainama mandi. Dia bersihkan kakinya, tangannya, badannya. Lah kupingnya masih kotor, lupa dia. Jadi begitu cara Ustadz Kainama membahas ayat Alkitab ya teman-teman. Namanya juga pekerjaan iblis. Dia berusaha bagaimana supaya dia membelokkan kebenaran itu. Supaya tertipu orang dengan dia. Karena cara-cara iblis itu teman-teman, itu luar biasa. Memakai firman. Ketika Yesus dicobai saja, itu dicobai bukan dengan sembarangan oleh iblis. Dicobai pakai ayat-ayat firman Tuhan, dikutip dari Mazmur. Bayangkan iblis mengutip firman untuk mencobai Yesus. Kenapa Adam dan Hawa jatuh? Karena dia memodifikasi firman. Dimodifikasi oleh iblis. Sehingga ketika Adam mendengar itu, ya seolah-olah benar. Sama seperti Ustadz Kainama ketika dia mengutip ayat. Seolah-olah benar apa yang dia sampaikan. Sama seperti iblis ketika mengutip ayat. Nah, jadi hati-hati, waspada bagi saudara-saudara Kristen, hati-hati dengan ustadz yang seperti ini. Nah, jadi dan kemudian teman-teman, itu sudah jelas bahwa Yesus itu juru selamat, penebus dosa, itu sudah kita baca beberapa ayat tadi. Padahal banyak sekali ayat yang ada di dalam Alkitab, tapi itu butuh waktu lama kalau kita baca semua. Dan juga tentang Yesus sebagai juru selamat itu sudah jelas. Dan kita baca ayat terakhir di sini teman-teman ya. Di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 47. Begini firman Tuhan teman-teman ya. Ia berkata kepada mereka,
Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, ada berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, sampai ke ujung bumi nanti. Itu sudah jelas. Yesus ingatkan kembali setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia ingatkan lagi kepada murid-muridnya. Hey, sebelum saya disalibkan sudah saya sampaikan hal ini kepadamu, bahwa anak manusia harus diserahkan, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Kok kamu lupa? Ini perkataan Yesus dalam Lukas 24 ini, perkataan Yesus setelah dia bangkit. Dia ingatkan kembali kepada murid-muridnya. Hey, kan saya sudah mengatakan kepadamu kemarin sebelum saya diserahkan, sebelum saya mati, bahwa Mesias harus menderita. Kok kamu lupa? Ini aku sudah bangkit. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau Ustadz Kainama berkata bahwa Yesus tidak disalib, tidak mati, dia melawan perkataan Yesus sendiri. Ini perkataan Yesus loh. Dia berkata kepada pengikutnya bahwa anak manusia harus menderita, dibunuh, bangkit pada hari yang ketiga. Itu perkataan Yesus. Mana kecintaan Kainama terhadap Yesus? Kok tidak percaya perkataan Yesus? Nah, dan kemudian ketika dia mengutip ayat dari Matius tadi, kalau tidak salah, dia berkata, kok Tuhan takut? Ketika Yesus takut, gemetar katanya. Nah, teman-teman, pernah saya bahas tentang ketakutan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Yang pertama yang harus kita perhatikan, posisi Yesus adalah sebagai hamba. Dan dia adalah manusia seutuhnya. Nah, ketika dia mau menghadapi maut, mau menghadapi penderitaan, siksaan, kematian itu, maka secara manusia dia punya ketakutan. Ketakutan yang dimiliki oleh Yesus bukanlah seperti ketakutan yang kita miliki ketika kita melihat binatang buas. Nah, tidak seperti itu. Saya pernah beri ilustrasi. Kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya kita ini melihat rumah kita kebakaran dan kemudian seisi keluarga kita ada di dalam rumah itu, nah, ketika kita melihat api semakin membesar, maka kita semakin takut. Takut apa? Takut seisi keluarga kita dalam rumah itu akan tewas. Itu yang kita takutkan. Dan sekalipun kita takut, maka dengan berani kita menghadapi api itu dan menyelamatkan keluarga kita dari rumah itu. Nah, ketika kita melihat api, takut kita. Udah mulai besar apinya. Tetapi sekalipun kita takut, kita punya keberanian menghadapinya untuk menyelamatkan seisi keluarganya. Sama halnya ketika Yesus melihat umatnya terancam dalam kebinasaan, maka sekalipun dia takut melihat maut itu, dia tetap terobos maut itu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Supaya jangan ada yang binasa. Sama seperti ketika kita melihat rumah tadi. Sekalipun kita melihat api besar, kita terobos untuk menyelamatkan seisi keluarga kita. Demikian Yesus menerobos maut demi menyelamatkan umatnya. Jadi ketakutan yang dimiliki oleh Yesus itu bukan ketakutan seperti yang kita miliki. Yang kemudian kita lari. Yesus ketika melihat umatnya terancam binasa, dia tidak lari. Dia tidak lari. Nah, justru dia hadapi maut itu. Itulah sebabnya Yesus dikatakan sebagai Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Dan dia membuktikan bahwa dia Tuhan. Bangkit pada hari yang ketiga. Dia buktikan bahwa dia hidup untuk selama-lamanya. Demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.